Hidup lagi capek-capeknya, keluarlah seri She-Hulk ya. Tambah stres ya, tambah mampus lah. Tapi pasti kalian pengen kembali lagi ke masa lalu, nostalgia lagi nonton film-film yang begitu luar biasa indah di masa lalu ketika kalian nonton pas masih kecil. Nah, kalau kalian pengen nostalgia, nyari di sini aja. Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skip nonton, skip lon. Seperti biasa, jangan pernah lupakan kata-kata itu ya. Oke, kembali lagi di segmen nyari. Wih ya, alay sekali. Memang nggak apa-apa ya. Kalian mau bully gue di komen, alay bang. Memang saya alay ya. Tapi kali ini apa sih sebenarnya yang kita mau nyari ya? Jadi kalau kalian belum tahu nyari itu apa sih bang? Jadi nyari itu adalah segmen ngelantur rekomendasi ya kan, nyari ngelantur rekomendasi, keren? Ya. Nah itu tugas apa? Gue di sini bakal bikin ranking ya, top 5 kayak top 3 kayak mengenai karakter atau film gitu, biar ya gue cariin buat kalian nih yang paling bagus yang mana, yang paling jelek yang mana, ya karakter yang paling keren di film apa yang mana. Nah ini gue kasih semua di sini. Dan kali ini tema nyari kita kali ini adalah nostalgia. Jadi bakal gue buatin ke kalian top 5 film paling nostalgia. Itu menurut gue. Baik lagi ya, nostalgia itu adalah kata-kata yang sangat-sangat bisa gue bilang subjektif ya. Kenapa subjektif? Ya, jadi kalau kalian belum tahu, bang, nostalgia itu apa? Kita kembali ke dasar dulu ya, konsep nostalgia itu apa sebelum kita masuk ke top 5. Ya, nostalgia itu sebenarnya dulu kata-kata yang sering dipakai itu sebenarnya homesick ya. Asal kata itu homesick sebenarnya. Kalau di Inggris ya, homesick. Homesick itu apa? Rindu kampung halaman. Jadi mereka dulu, orang zaman dulu ya, pergi-pergi keluar kota sana sini ya, pindah-pindah tempatnya. Nah, mereka rindu lagi kampung ke pas mereka masih kecil. Nah, itu nostalgia asal dari situ. Makanya sekarang orang bilang nostalgia dan ya sekarang bisa dipakai lebih ke arah, kalau mau simpelnya ya, nostalgia itu merasakan kembali gitu. Merasakan kembali lewat apa? Ya Tuhan udah kasih kita 5 panca indera Pak ya. Ya pengecap ya, lidah dari kulit ya, merasakan gitu, meraba, pendengaran kita dengar pakai kuping, penglihatan kita lihat. Nah, itu semua indera yang bisa kita pakai untuk merasakan kembali dong. Iya kan? Ya, nah berarti top 5 yang bakal gue jelasin ini ya, gue bisa merasakan kembali lewat indera-indera gue ketika gue pas masih kecil. Jadi ini dari pengalaman gue dan harusnya ini bakal sesuai dengan pengalaman kalian gitu. Meskipun subjektif, gue yakin banyak kok yang nostalgia sama film-film ini gitu. Tapi kalau kalian punya pendapat yang beda, seperti biasa nanti tulis kolom komentar aja setelah nonton video sampai habis. Jangan lupa nonton video sampai habis ya. Langsung aja kita masuk di top 5. Gua taruh film Narnia ya, atau bisa gue bilang ya The Chronicles of Narnia kalau mau judul lengkapnya ya. Ini adalah sebuah awal dari novel ya, novel karya C.S. Lewis. Ini adalah penulis terkenal ya. Dia itu temennya kalau kalian tahu J.R.R. Tolkien ya, Tolkien. Ada tau nggak? Nah, pasti kalian harusnya udah gak asing karena Tolkien ini adalah pencipta Lord of the Rings. Ya, lu bayangin. Ya, mereka temenan. Pencipta Lord of the Rings atau pencipta Narnia itu temenan. Nah, nanti gue udah buat nih video mengenai Narnia sama Lord of the Rings, mana yang lebih bagus? Nah, cek di video ini ya. Oke. Tapi yang kali gue pengen ngomong ini Narnia, kenapa? Karena Narnia itu film masa kecil gue. Dari kecil gue ingat gue dibeliin CD juga sama bokap gue. Memang bokap gue paling terbaik ya. Saya cinta bapak saya, tapi udah nggak ada sayangnya. Tapi ya dari dulu gue selalu dibeliin CD itu. Narnia, salah satu Narnia, dan ya gila ini sih magical banget ya. Ya buat apalagi pas masih kecil menceritakan 4 orang anak ya, kalau kalian belum pernah nonton. Nah balik lagi nih di segmen nyari, gue nggak bakal nge-spoiler kalian. Jadi kan namanya juga rekomendasi, ngelantur rekomendasi. Jadi gue rekomendasikan buat nonton. Ya paling gue bahas dikit-dikit doang, nggak gue bahas yang plot twistnya atau yang detail-detailnya nggak bakal gue bahas. Ya biar gue racunin kalian aja lah, biar mau nonton film-film ini, biar nostalgia lagi gitu ya. Nah ini kenarnya ya mengenai Peter, Susan, Lucy, dan Edmund. Ya ini 4 kakak beradik, 4 orang. Dan mereka lagi ngungsi ceritanya, dan tiba-tiba mereka menemukan laci lah ya, istilahnya laci. Mereka masuk, tiba-tiba masuknya dunia Narnia Pak. Ya dari dunia nyata nih masuk ke laci, tiba-tiba di isekai. Isekai, anak-anak ibu biasa bahasa isekai ya. Tapi saya bukan ibu. Tenang aja. Tapi ya itu, mereka masuk ke dunia Narnia dan wah keren banget ya. Gila, ada singa, si Aslan, ada ternyata lagi dijajah sama penyihir. Jadi ini cerita klasik. Sangat-sangat dongeng lah, dongeng banget ceritanya, bener-bener buat anak kecil banget.
Jadi target pasarnya dapat pas gue masih nonton kecil nonton, bagus banget gue nonton. Ya, apalagi dipenuhi dengan makhluk-makhluk yang gue pertama kali ngeliat tuh. Kalau lu compare sama LOTR ya, meskipun menurut gue lebih bagus LOTR secara film, tapi LOTR itu lebih agak dark, jadi kurang cocok buat anak-anak. Tapi kalau anak-anak nonton Narnia itu pasti gila banget kayak, wah ada faun si yang kakinya kambing itu kan, manusia setengah kambing, ada mitologi keren-keren, ada centaur tuh yang manusia setengah kuda ya itu jadi panglima pasukannya lah, ada musuh-musuhnya juga, ada Minotaur, jadi kayak makhluk-makhluk mitologinya pasti kita suka banget lah pas masih kecil. Dan ditambah lagi, kenapa ini nostalgia banget lagi, balik lagi ke teori kita tadi, konsep awalnya kenapa nostalgia dari panca indera. Panca inderanya apa? Jadi pas gue masih kecil, gue inget banget, gue ngerengek dibeliin Happy Meal dari McD. Ini gue sebut aja merek ya, brand aja ya. Karena kan gue nggak tahu sampai sekarang harusnya masih ada kan Happy Meal gitu kan, maksudnya kayak McD kasih paketan yang buat anak kecil dapat mainan gitu, beli makan dapat mainan. Kalau nggak salah masih ada harusnya sampai sekarang. Dulu gue inget banget pas Narnia keluar itu ada Happy Meal ya, gue inget banget ya. Narnia keluar Happy Meal-nya gue beliin dong, gue selalu beli tuh, makanya gue lengkap, gue Rise of the Guardians gue punya mainannya ya, Ice Age gue punya, gue inget banget, aduh gue dulu suka banget ya mainan-mainan gitu ya pas masih kecil. Nah ini Narnia, gue tuh kalau nggak salah dapet tuh yang mainan faunnya tuh yang aduh gue lupa ya namanya siapa, coba kalian tulis di komentar kalau kalian tahu tuh ya, yang bapak-bapak yang suka main ini suling. Nah itu dia dijadiin suling beneran, jadiin fluid gitu lah, semacam fluid lah. Jadi dia ada patung main gini kayak action figure kecil, tapi bisa ditiup gitu. Jadi orangnya bisa ditiup, keluar suaranya. Nah itu kayak yang dia mainkan, dia kan suka main itu tuh, alat musiknya itu. Nah itu, tapi udah hilang ya sekarang kayaknya ya mainannya ya, dulu gue sayang banget. Nah itu, kan kita rasain tuh dari pengecapan, gue inget banget pas, maksudnya dari rasa-rasa pas gue tiupnya, pegangannya, tekstur, gue masih inget sampai sekarang, itu nostalgia lagi, gila lu. Aduh, gue pengen balik ke masa kecil pas gue masih di zaman Narnia, nonton Narnia. Apalagi dulu gara-gara Narnia kita sering, pasti gue yakin lah, yang lu pada yang udah pernah nonton Narnia pas masih kecil pasti pernah pengen masuk ke lemari. Semoga aja Anda bisa Narnia, pasti pernah. Ya pasti pernah, soalnya gue juga begitu, gue pas masih bocil ya, gue buka lemari, masuk mana nih dunia Narnianya. Yaelah, tapi ya itu nostalgianya di situ bener-bener. Aduh, seneng banget gue, apalagi tim songnya ya, keren banget ya tim songnya ya. Wah itu magical banget ya. Aslannya juga gue suka banget sih, aslannya keren, penyihir esnya keren, production desainnya keren, si visual efeknya di tahun segitu, wah gila jempolan parah ya. Oke, kita lanjut lagi ke top 4 di film paling nostalgia menurut gue adalah Sky High. Wih, ini dong film-film zaman bocil ya. Kayaknya semuanya kalau tinggal di Indo harusnya pernah nonton film ini. Masa nggak pernah nonton? Kasian banget kalau lu nggak pernah nonton film ini, kasian banget Pak. Ya, ini adalah film superhero ala-ala family friendly ya, ala-ala ramah tamah. Ya, sebelum ada MCU, sebelum fans-fans MCU sama DCU saling menyerang ya. MCU lah, apa Superman kagak jelas ya, Superman sama Batman berantem ya, atau yang DC kan apa tiba-tiba ada Thanos gitu, pala botak, ini dagu udah kayak bagian situ. Ya berantem-beranteman fans-fansnya. Tapi sebelum ada itu semua, sebelum dunia ini hancur berantakan gara-gara dua fans itu berantem, ada satu film ini yang selalu muncul di TV series lokal, selain Spider-Man juga ya. Tapi ini dulu gue inget banget masih TV tabung ya, atau ya gue inget banget lah pokoknya sampai TV-nya udah tipis pun gue masih sering dimunculin tuh di stasiun TV lokal, dimunculin terus Sky High. Dan kalau ada film ini langsung tonton, apalagi dulu kita belum terlalu main HP ya pas masih bocil ya. Gue nggak tahu yang di angkatan gue ya, mungkin anak bocil sekarang terlalu main TikTok, udah nggak tahu nih Sky High begini, udah kagak tahu deh ya, kagak tahu. Ada ya taunya TikTok Happy Tea Friend tuh ya, ditontonin terus mungkin. Tapi kalau misalnya ya orang angkatan gue atau yang di atas gue pasti wah Sky High kayak unik banget sinopsisnya kan, mengenai si Will Stronghold ya, punya keluarga, bapaknya
Mungkin sekarang kayak Omni-Man ya di series Invincible mirip-mirip kan. Di sekolah, tapi ini sekolahannya memang superhero semua. Ya, sekolahannya superhero semua. Kayak di Gen V kemarin seriesnya The Boys, Spin off The Boys. Ya itu, sekolahan karakternya banyak, kita bisa unik-unik lah ya. Justru yang tokoh utamanya yang biasa yang cupu-cupu kekuatannya. Ada yang cuma bisa lampu doang. Lu bayangin kalau lampunya nggak dimatiin, nggak ketahuan lu ada kekuatan. Karena lampunya, lu harus mati lampu baru kelihatan lu bercahaya gitu. Ada juga yang bisa jadi cair plet. Aduh ya, ada yang bisa jadi tikus. Kekuatannya nggak penting semua, tapi at the end, wah semuanya nanti team up, keren banget sih. Ya, ada ceweknya juga cantik-cantik ya. Dan plot twistnya, gila plot twist di zaman itu buat anak-anak bagus loh. Buat anak-anak loh ya. Nah, mau tahu plot twistnya nonton sendiri lah kalau yang udah, tapi kalau harusnya udah pernah nonton ya. Tahu sendiri kan plot twistnya kan terakhir kan temennya ternyata wah jahat. Wah, itu pasti wah gila itu seru banget deh. Zaman dulu langsung gua rasain dulu pas gua lagi di kasur, buka TV, yeay, sky high gitu. Udah pasti gua tonton ya. Ya kekuatannya unik-unik, cantik-cantik. Di tahun segitu ya visual efeknya juga udah oke lah. Kita nggak terlalu peduli kan buat anak bocil. Ya, yang penting ceritanya aja seru, asik gitu, family friendly. Ya, oke, kita lanjut lagi di top 3. Gua masukin film Jurassic Park. Ini lagu sih timeless ya, timeless. Nggak ada yang bisa gantiin lagunya bapak-bapak yang satu ini, John Williams. Gila lu, John Williams gue nggak tahu lagi lah kapan-kapan. Mau nggak? Kalau kalian pengen gue buatin mengenai nyari tim song terbaik, tulis kolom komentar. Jadi gue masukin nanti. John Williams tuh udah puncaknya ya. Dia kalau istilahnya kalau di dunia musik yang secara general udah kayak Beethoven sama Mozart pak. Atau Handel, Messiah. Wah. Gila, John Williams tuh masternya, profesornya lah. Gila tuh film ini. Harry Potter dia bisa buat, Star Wars dia bisa buat, Superman dia bisa. Gila emang ya, salah satu Jurassic Park. Ya salah satu yang bisa bikin nostalgia apa? Lagunya ini, lagunya terngiangnya sampai gue udah gede kan, sampai gue udah punya jenggot kemana-mana yang harus gue cukur tiap hari. Sekarang gue tiap hari tidur ngedit. Mel, ini editannya sampai mana? Wah, hidup udah capek. Denger lagu ini masih terngiangnya di otak gue. Wow. Ditambah lagi pas masih bocil pak, siapa yang nggak suka sama dinosaurus? Siapa yang nggak suka ya dinosaurus ya? Gue yakin, nggak tahu sih. Kalau gue sendiri ya, gue tuh hafal nama-nama dinosaurus mungkin awalannya ya gara-gara film Jurassic Park dulu. Ya, nama-nama kayak T-Rex, Triceratops, Stegosaurus, Brontosaurus, itu Brachiosaurus, itu semuanya dari Jurassic Park gitu. Dan oh ini visual, dikasih lihat semua visual efek tahun situ, gila ya nggak salah orang sutradara siapa, Steven Spielberg. Gila, Steven Spielberg mah nggak usah ditanya lagi lah kapabilitasnya ya. Film-film dia memang selalu legend buat semua umur, enak banget ditonton gitu si Steven Spielberg. Ya, dan yang gue paling suka lagi dari film Jurassic Park ini apa? Ceritanya ya, sinopsisnya kan mengenai ya sebenarnya simple kan, si John Hammond, kakek-kakek yang satu ini yang pakai tongkat itu kan, nah pakai topi unik banget nih, ikonik. Nah dia itu buka taman Jurassic Park, namanya isinya dinosaurus, dan cara penceritaannya ya plotnya menarik. Jadi cara penceritaan untuk ngebuka eksposisinya ya, kalau dalam film kan ada eksposisi ya. Eksposisi itu ya gimana cara kita mengeksplor ceritanya ini apa. Jadi kita kasih tau ke penonton. Nah ada yang bisa kalau yang cupu ya eksposisinya paling simple aja, lu cuma kasih tau ya udah cerita gini bla 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 standar gitu ya. Lu cuman dia lewat narasi atau apa atau narator gitu ya. Tapi kalau si ini Jurassic Park lewat media dikasih lihatnya animasi ya. Bagaimana cara membuat dinosaurus diulang? Ternyata dari nyamuk lah ya kan, gen-gen yang nyamuk dari zaman dahulu diambil lagi darahnya, ya diambil lagi jadi telur dinosaurus. Jadilah cloning dinosaurus yang banyak, dan isinya ya apa namanya? Dinosaurusnya satu kelamin doang ya. Gitu, satu kelamin doang. Itu menarik banget, dan kita pas masih kecil gue juga ya ngerti lah, nggak usah ribet-ribet lah lu ngikutin film Jurassic Park gitu. Plus apalagi setelah gue kemarin pas tahun berapa gue lupa ya, gue pernah ke Universal Studio di Jepang ya. Jadi gue pernah jalan-jalan ke Jepang, ke Universal Studio, gue ikut wahananya Jurassic Park. Gila, itu tambah nostalgia lagi. Ya ini top 3 ya, karena itu ya mungkin subjektif, tapi ya kalau gue gila, gue pas nonton pas main di roller coaster sih gila sih. Lu kalau punya kesempatan sekali seumur hidup lu harus coba ke Universal Studio Jepang, lu main yang Jurassic Park pak. Itu roller coaster kayak mampus lu, gila. Dufan kagak ada apa-apa, Dufan. Jungleland kagak ada apa-apanya. Ini baru beneran roller coaster, gila lu. Wah, gue sampai gue tahan gitu.
Gue udah gak bisa buka mata tuh. Gue emang masih agak bocil juga sih, tapi emang ngeri. Itu gede banget tuh roller coasternya. Sampai lu diteburin ke air, lu bayangin. Masuk kan, masuk kan. Gila. Dari basah kering lagi gara-gara naik ke atas terbang. Gila sih. Ya itu wahana Jurassic Park. Pas lu lagi masuk di wahananya itu, diputer terus, di wahana diputer terus. Aduh gila, mau nangis gue, jadi pengen lagi. Gue sedih sekarang, kerjanya udah content creator, udah sibuk, udah susah lah ya main-main gitu. Tapi itulah ya Jurassic Park. Pas kita lagi main di wahana airnya Jurassic Park juara kan, masuk wahana. Jadi kalau di Universal Studio tuh ada dunia-dunianya tuh. Kalau di dunia Jurassic Park ada wahananya macam-macam. Ya itu yang di air itu kan, wah dikasih patung-patung dinosaurus, disembur air. Ya aduh gila. Selain Jaws juga keren sih. Pakai soundtracknya Jaws kan. Deng 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 deng. Pakai cuman deng 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 deng. Pakai 2 nada doang tuh. Ya gila juga sih. Ya itu kok nggak salah John Williams juga deh. Iya nggak sih? Lagunya Jaws kalau nggak salah timnya John Williams juga deh. Deng 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 deng. Gila emang si John Williams kacau sih. Cuman EF tapi bisa sebagus itu. Nah tapi ini Jurassic Park. Wah gila. Nostalgianya kental banget. Oke, kita lanjut lagi ke baju ini. Siap lo, gila. Spider Fisher. Ini baju gue yang gambar sendiri pakai tangan gua ya. Pakai tangan gua, jadi secara sablonnya tuh udah plastisol, bukan DTF yang asal-asal stiker. Ini mau berapa tahun juga cuci aman banget ya. Lihat kualitasnya lah, ini bener-bener gambar tangan pak. Jadi ya lu secara seni lu kalau hargain murah sih keterlaluan lu. Itu aja harganya udah spesial banget tuh, cek deh. Buruan, link di bawah di Tokopedia, langsung cek di link di description box tuh. Ya harganya gila, terjangkau banget ya buat gambar tangan gua sendiri loh. Gila, ide dari otak gua. Oke, lanjut kembali ke topik ya. Oke, lanjut lagi di peringkat 2. Gua taruh film Jumanji. Gila, ini sangat nostalgia buat gua, tapi nostalgianya dalam hal yang agak-agak kurang enak ya, karena agak serem nih filmnya. Soalnya lu nggak pernah nonton film ini, lu keterlaluan sih, ya keterlaluan. Gue pengen tanya siapa yang pas nonton film ini takut sama kayak gua nih berarti. Ya, gue takut, meskipun bisa gue bilang ini film keluarga sih. Ya, ini kan sebenarnya gue bilang film family friendly, tapi dengan ala-ala kesan-kesan horor gitu loh. Ya, dari ini tim songnya aja, Jumanji aja pakai drum itu kan, ngeri juga ya. Bayangin kalau misalnya udah mau permainan dimulai, lagunya begitu kan, zaman dulu ngeri banget. Bayangin film-film keluarga loh, film keluarga tapi arah horor, makanya uniknya di sini. Ini yang bikin nostalgia. Aduh, asik banget ya. Kalau kalian nggak tahu sinopsisnya, sebenarnya ini film mengenai seorang bernama Alan Parrish yang lagi main. Ya masa gue harus jelasin sih, siapa sih yang nggak pernah nonton gitu kan, main terus keisep permainannya. Berpuluh-puluh tahun kemudian ada 2 anak ya, salah satunya adalah Mary Jane Mary Jane pacar Spider-Man ya, si Kristen Dunst. Nah dia mainin itu, akhirnya keluar lagi tuh si orang yang dari zaman dulu. Nah si Alan Parrish, nah mereka main balik lagi, gimana caranya kembali ke masa lagi gitu ya. Itu sinopsis singkatnya, dan ini adalah satu franchise dengan Zathura kalau kalian nggak tahu. Jadi kalau kalian, bang Zathura bang, mana Zathura bang? Ya nostalgia juga sih, tapi masih kurang lah, jauh lah levelnya di bawah Jumanji. Jumanji tuh bagus banget buat gue bilang. Kalau Zathura masih ya film-film standar lah buat asik-asik kan. Jumanji bagus. Ya. Nah Zathura itu satu franchise. Nah kalau kalian nggak tahu, nonton di short gua, cari aja di YouTube ya. Ngelantur Zathura misalnya, pasti ada nanti keluar. Hubungannya Zathura sama Jumanji itu satu franchise sebenarnya. Kalau kalian nggak tahu ya. Tapi ya itu, ngomongin Jumanji, secara aktor-aktornya juga Robin Williams ya, almarhum itu. Dia kalau main film nggak pernah gagal lah, dia emang aktingnya paling OP lah, jago banget. Memang kita selalu bisa merasakan apa yang dia rasakan ketika sedih, ketika marah. Kita bisa rasakan ketika dia licik, dia mau ini, megangan, nih ambil nih, terus dia lepas direct, itu liciknya dapet, endingnya menyentuh banget. Endingnya dulu, ya dulu gue suka banget, endingnya tuh paling gue suka sebenarnya. Udah kita ketakutan horor-horor, terus suasana Natal, ternyata akhirnya udah berpuluh tahun dia baru ketemu lagi sama ini 2 anak yang dulu dia pernah main bareng itu. Waduh, emosionalnya sih dapet ya. Gue sih suka banget sih Jumanji ya. Dan ya terlalu banyak scene yang ikonik yang kita nggak bakal bisa pernah lupain dari Jumanji. Mulai dari yang bocil-bocil semukong ya, yang buset mukanya jadi monyet kan, kena kutukan jadi monyet. Terus scene-scene yang apalagi ada badak-badak, semua binatang-binatang lari di jalanan. Scene-scene banjir di rumah, ada buaya. Itu kan kayak
ikonik banget lah di zaman dulu. Jarang banget nih film ini, film lama sebenarnya kan Jumanji. Masih pakai practical effect, singa yang di awal itu keluar itu boneka banget kan, itu practical effect banget, belum ada visual effect zaman dulu lah. Tapi ya itu Jumanji bener-bener gokil banget buat film yang sangat-sangat nostalgia. Tapi nggak tahu buat lu gimana. Sebelum gua masuk ke top 1 seperti biasa, selalu gua kasih honorable mentions. Ya, honorable mentions itu apa sih bang? Ya film-film yang nggak masuk di top 5-nya gua, cuman oke lah, kita honor kan, kita hormati lah gitu ya. Ini bisa nih, ini bisa masuk di top 5 sebenarnya. Cuman ya memang belum melewati top 5 ini, tapi at least ini film bagus-bagus semua. Dan ya ini nostalgia banget kalau di dalam case ini ya. Yang pertama Baby Days Out ya. Wah, Baby Days Out itu film yang masa kecil kita, bayi yang mempermalukan ya, bisa dibilang penculik bayi ya. Aduh, lucu banget itu kan, padahal secara sinopsis awalnya kan kayak premis ceritanya ya, itu kan agak ngeri sebenarnya, agak horor, gila bayi mau diculik pak, itu kan dark banget sebenarnya, dark komedi bisa gue bilang, tapi dibikin komedi itu. Kita dulu pas nonton ngakak banget ya, sampai ke jalanan ngerangkak. Lu bayangin bayi tapi bisa tolol-tololin 3 orang ini yang emang tololnya tolol mampus sih emang 3 orang ini ya, sampai yang ada masuk ke kandang binatang, gue paling inget tuh ya, yang ada gorila malah digoblok-goblokin sama gorilanya. Aduh tolol banget itu film, tapi lucu banget ya, Baby Days Out. Oke, lanjut ada filmnya Herbie ini, waduh gue suka banget dulu, jarang-jarang nih film yang bisa mobil hidup gini ya. Nostalgia banget dari segi tone colornya juga, film retro banget ya, film zaman dulu banget. Suka banget gue, kesan kekeluargaannya bagus banget, apalagi dulu gue nontonnya pas di dubbing sama Indonesia kan dulu kan. Tapi Herbie, aku begini, nada-nadanya nada dubbing Indonesia sampai sekarang masih ada di kuping gua ya. Tapi itu Herbie juga nostalgia banget. The Mask, ya ada yang nonton nggak? Gua nggak tahu, kalau ini mungkin agak segmented kali ya. Tapi kalau gue sih suka banget dulu, gue pas masih kecil gue nonton di TV lokal juga kalau nggak salah ya. Itu The Mask, film yang Jim Carrey karakter utamanya yang bisa 1000 wajah ya, wah gila tuh mukanya bisa kemana-mana ya, pakai topeng hijau, jadi The Mask. Itu unik banget, komedi dan agak barbar filmnya. Ditambah lagi yang bikin paling nostalgia apa? Ceweknya. Gila ya, makanya ini kalau ini nostalgia dari sisi visual ya. Langsung kita membayangkan kembali si Cameron Diaz pas masih muda dulu main di The Mask. Seksinya tidak bisa terbantahkan. Pas dia masuk ke bank, di shot dari bawah dari kaki dulu ya. Gila, dikibas-kibas tuh rambutnya. Cakep banget sih, Cameron Diaz sekarang udah tua, udah beda lah ya. Dan yang terakhir mungkin gua masukin Spider-Man ya. Udah jelas Spider-Man Tobey Maguire, siapa yang gak nostalgia? Trilogi Spider-Man 1, 2, 3, Sam Raimi. Tobey Maguire gua gak usah baik jelasin lah. Lu pada udah tau lah, pasti ini sangat-sangat kita tungguin deh. Kalau misalnya di TV lokal juga tuh, TV ya, balik lagi ini kan kalau ngomongin nostalgia kita harus ngomongin lihat TV lokal. Ya kan dulu kan kita masih nonton kecil kan, belum ada YouTube, belum ada apa ya, yang angkatan gua ya. Kita nonton masih di TV, bener-bener TV, nonton TV. Pas muncul Trans TV kan misalnya malam-malam misalnya ya. Terus tiba-tiba ada misalnya gambar Universal Columbia Picture tuh yang orang pegang ini kan kayak patung Liberty. Langsung kita mikir, Spider-Man gitu kan. Karena Columbia Picture gitu. Aduh, gue inget banget. Kalau misalnya Universal Studio, Universal itu kan dong teng itu. Nah, itu pasti Superman gitu. Itu gue inget banget ya, dari zaman dulu tuh gue selalu kayak gitu ya. Aduh, kangen, makanya jadi kangen banget balik zaman dulu suasananya gitu ya. Apalagi rumahnya masih beda dulu ya. Itu nostalgia. Spider-Man nggak usah dibantah lagi ya, selalu kita tungguin filmnya dari dulu, 3 film terbaik sampai sekarang. Spider-Man belum ada yang bisa ngalahin Tobey Maguire buat gue ya. Oke, langsung kita peringkat 1 aja, harusnya semuanya bakal nostalgia, gue yakin banget 100% ya. Kita sebutin sama-sama, peringkat 1 adalah Home Alone. Setiap Natal, setiap akhir tahun, setiap mau liburan pasti keluar nih film. Ya mungkin ini sekarang anak-anak Gen Z nggak terlalu relate karena anak-anak Gen Z ya balik lagi mainnya TikTok ya. Agak jelas gue lihat, aduh yang pakai double itu ada Subway Surfer, satunya reaction, kayak apa sih gitu ya. Ya udah capek gue ngomongin yang bocil-bocil. Tapi ya yang masih ada di sekitaran generasi gue, itu pasti kalian rasain hal yang sama. Home Alone tuh diputar terus, kalau ya pasti kita buka, Home Alone. Mau seberapa kali kita nonton, seberapa baik kita nonton Home Alone, nggak bakal bosen. Kalau di akhir tahun pasti kita nonton. Mau nonton udah 1000 kali pun, udah mau Natal nih, udah mau akhir tahun baru nih,
buka TV, Home Alone, nonton yuk sama keluarga gitu ya, makan, minum, happy, lucu gitu loh. Itu aduh, nostalgianya tidak terbantahkan karena itu kalau ngomongin Home Alone ya, karena itu emang nostalgia loh, semua pantai indera dong ya kan, secara visual iya, secara experience, secara kulit. Dulu kita mungkin sambil makan gitu kan, bau penciuman, mungkin kita di ruangan keluarga dulu nonton bareng sama keluarga, itu kan kayak bau itu kan bener-bener itu pengaruh nostalgia loh. Kayak ya sampai sekarang gue nostalgia dulu pas gue masih TK ya kalau nggak salah, di sekolah dulu gue udah lupa suasana kayak gimana, tapi gue masih inget bau ruangannya, masih ada baunya. Kalian harusnya relate sama gue deh, masih ada bau ruangan TK tuh masih terbayang baik. Itu namanya nostalgia kan. Nah itu ini Home Alone tuh bener-bener mungkin dari makanan kita dulu, makan akhir tahun tuh kita makan apa ya, kalau gue cookies dulu gila, itu zaman-zaman bahagia banget ya, sebelum zaman hancur seperti sekarang gitu ya. Tapi ya gue yakin maksudnya selain umat non Kristen pun pasti gue yakin banyak yang nonton Home Alone. Ini bukan film buat Kristen doang, meskipun ada pas Natal, suasana Natal ya, tapi ini kan film si Macaulay Culkin ya, kalau nggak tahu aktor bocilnya ya, emang jago banget sih Pak aktornya. Isengnya dapet banget, ekspresifnya dia masih gemoy lah, gemesin ya, meskipun ketika udah gede narkoba langsung muka jadi agak jadi ngeri. Tapi pas dia masih kecil bocil, cek. Dia main di Richie Rich juga, kalau kalian nggak tahu kan, lucu banget, gemoy kan lihatnya si Macaulay Culkin ini kan. Ya ini film kalau kalian nggak tahu ya, ini cerita trivia singkat lah kalau kalian, biar nambah ilmu sedikit buat kalian. Ini film sebenarnya ditolak sama Warner Bros, Pak. Ya lu bayangin, ya. Jadi awalnya gara-gara apa tau nggak? Gara-gara kurang $3 juta. Ya, jadi ini yang mau buat Home Alone katanya, tambahin 3 juta lagi dong. Gue buat nih, ya. Nggak mau, gue cuma maunya pokoknya 14 kalau nggak salah ya. Dia kok nggak mau, di 17 tuh nggak mau, dia maunya 14 lah, pokoknya budgetnya gitu kan. Lu sampai sekarang nyesel lu Warner Bros ya, diambil Fox ya. Lu tahu penghasilan akhir berapa? $500 juta. Mampus ya Warner Bros. Gila lu, makanya dengan nambah 3 juta, gara-gara 3 juta lu rugi berapa ratus, gila. Itu Home Alone. Tapi memang ya sampai sekarang diputar berapa kali kan. Home Alone tuh film-film timeless banget ya, dari semua film yang tadi gue sebutin, top 5-nya ini paling gila gitu. Theme songnya lagi-lagi, kalau ngomongin nostalgia pendengaran harus masuk ya, pendengaran. Nah theme songnya gila, Alan Silvestri, John Williams lagi. Kalau nggak salah ya, bener kan? John Williams lagi kalau nggak salah. John Williams lagi, iya. John Williams sih kacau sih. Lagunya Home Alone tuh John Williams juga, Pak. Wow, sangat liburan vibes ya, holiday vibes sekali lagunya. Gila, itu John Williams emang bapak saya lagi, bapak segala musik ya. Itu lu bayangin, itu film bocil yang ngeprank penculik gitu kan. Ya lu tau lah, nggak usah gue jelasin lagi lah. Tapi pakai lagu ini tambah liburannya tambah berkental gitu. Ya, tambah lagi iseng-isengnya dia tuh unik-unik kan, mechanical-nya, cara dia ininya dipanasin gagang pintu sampai panas kan. Ada yang inilah kaleng cat jedeng. Ya lucu sih, ya memang agak brutal sebenarnya filmnya, agak brutal, agak dark loh. Gila, lu penculik masuk ke rumah bocil kan, bocil ditinggalin sama orang tua, itu kan dark, cerita dark katanya. Bahkan ada yang konspirasi, orang tuanya si bocil ini katanya bener-bener ninggalin karena orang nakal banget kan, bocil kan bener-bener ditinggalin, jadi bukannya nggak sengaja. Wah itu konspirasi apa tuh ya, nggak tahu lah. Tapi ya ini maksudnya meskipun dark tapi dibuat nuansanya jadi lucu, ngakak gitu ya, buat tahun segitu ya. Mainan-mainannya unik-unik sampai dipakai di film-film lain, mechanical diikuti juga ya. Dan ya itulah lagunya tuh yang paling gokil sih lagunya. John Williams. Oke, itu aja dari gua seputar top 5 film paling nostalgia menurut Ngantor. Gua pengen kalian tulis di kolom komentar top 5 versi kalian. Yang paling nostalgia menurut kalian pasti beda-beda, karena ya kita kan subjektif. Nostalgia tuh sangat-sangat subjektif. Jadi kayak tergantung kita dulu relate seperti apa, zaman dulu nontonnya apa ya. Ya, siapa tahu yang bocil, "Bang, saya nostalgia banget nonton Avengers Endgame, Bang." Berarti Anda bocil murni.
sudah pasti dipastikan. Ya tapi kalian tulis di komentar, gue pengen tahu ya pendapat kalian. Gak usah takut dia apa-apain ya. Pokoknya tulis aja ya. Gitu ya dari gue. Jangan lupa follow kita di Instagram, di TikTok. Dan kalau kalian mau ngobrol-ngobrol sama gue seputar perfilman, TV series, dan komik-komik seputar dunia populer, budaya populer, join link yang gue taruh di description box gitu ya. Join aja, kita ngobrol-ngobrol bareng. Dan kalau kalian pengen nyawer, gue udah siapin link donasi ada di bawah juga ya. Jadi kalian tinggal klik buat support Ngelantur Indonesia. Gitu aja, kita jumpa di segmen nyari berikutnya. Bye-bye semuanya.